warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di Rumpi, Ruang Akademi PMIPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, untuk materi kali ini akan dibahas oleh Nurul Hidayah, Bunga Najla, dan Syifa Khairunisa. Semoga videonya bermanfaat ya. Selamat menyaksikan. Bahasan pertama mengenai larutan elektrolit. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu larutan elektrolit? Jika belum tahu, larutan elektrolit adalah larutan yang memiliki partikel-partikel berupa ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Nah, berdasar proses pembentukan ion-ionnya atau ionisasi, larutan elektrolit dibagi menjadi dua jenis, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Nah, setelah kita mengetahui ternyata larutan elektrolit terdapat dua jenis, selanjutnya kita akan mengetahui perbedaan larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Yang pertama, larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit yang terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sepenuhnya dalam larutan air atau dalam keadaan lebur. Sedangkan larutan elektrolit lemah yaitu elektrolit yang tidak terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sebagian, sehingga jumlah zat yang terurai menjadi ion tidak banyak dan menjadi penghantar listrik yang buruk. Kita akan mengetahui contoh dari larutan elektrolit kuat. Nah, ada apa aja sih? Jadi, di larutan elektrolit kuat ada garam dapur. Nah, garam dapur ini termasuk elektrolit kuat karena garam memiliki molekul yang dapat terionisasi jika dilarutkan dan akan memberikan larutan tersebut kemampuan untuk menghantarkan listrik. Reaksinya, NaCl jika diuraikan menjadi Na positif ditambah Cl negatif. Tapi, yang harus kita ingat, jika larutan elektrolit kuat, maka dia akan selalu terdiri dari asam kuat, basa kuat, dan garam. Selanjutnya, ada contoh larutan elektrolit lemah. Ada apa aja ya? Nah, contoh larutan elektrolit lemah ada CH3COOH atau asam asetat, kemudian N4OH, kemudian HCN atau hidrogen cyanida, dan AlOH3. Kemudian, air juga merupakan elektrolit yang sangat lemah. Ionisasi dari air ini dapat diwakili oleh persamaan ionisasi H2O yang jika diuraikan menjadi H+ ditambah OH negatif. Oke, baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada larutan non-elektrolit. Nah, kebalikan dari larutan elektrolit yang sudah dijelaskan tadi, bahwa larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena zat-zat yang dilarutkan tidak menghasilkan ion ataupun tidak mengalami ionisasi sama sekali. Nah, contoh dari larutan non-elektrolit adalah etil alkohol atau yang biasa kita kenal dengan nama etanol karena tidak terionisasi ketika dilarutkan dalam air. Baiklah, berikut merupakan gambar perbedaan jumlah molekul ion yang dimiliki oleh elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Nah, pada gambar tersebut, kita dapat menemukan 3 buah larutan dan 3 buah bola lampu. Di mana untuk yang paling kiri, kita dapat menemukan larutan elektrolit kuat, dan di bawahnya merupakan bola lampu yang dihantarkan menggunakan larutan elektrolit kuat. Lalu untuk gambar yang tengah, kita dapat menemukan sebuah larutan elektrolit lemah
dengan bola lampu yang dihantarkan menggunakan elektrolit lemah. Lalu untuk gambar yang paling kanan merupakan gambar dari larutan non-elektrolit dengan bola lampu di bawahnya merupakan bola lampu yang dihantarkan oleh larutan non-elektrolit. Nah, jika kita perhatikan pada larutan elektrolit kuat terdapat banyak sekali molekul ion di dalamnya. Lalu, lampu yang dihantarkannya pun ternyata menyala dengan terang. Nah, jika kita bandingkan dengan larutan elektrolit lemah, ternyata larutan elektrolit lemah memiliki lebih sedikit molekul ion dibandingkan dengan larutan elektrolit kuat. Dan lampu yang dihantarkannya pun menyala tetapi tidak seterang oleh larutan elektrolit kuat. Baiklah, selanjutnya yang di sebelah kanan itu terdapat larutan non-elektrolit. Nah, pada larutan non-elektrolit ternyata tidak terdapat molekul ion di dalamnya. Dan lampu yang dihantarkannya pun ternyata tidak menyala. Sehingga dari gambar tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan listrik dan memiliki molekul ion. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik dan tidak memiliki molekul ion. Selanjutnya adalah soal latihan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dari kelompok senyawa berikut ini yang dalam larutannya menghantarkan listrik adalah yang pertama C12H22O11 atau sukrosa, yang kedua H2SO4 atau asam sulfat, yang ketiga CONH22 atau urea, dan yang terakhir NH4OH atau amonium hidroksida. Baiklah, di sini kita akan membahas satu persatu dari kelompok senyawa di atas. Pembahasan yang pertama yaitu C12H22O11. C12H22O11 adalah nama lain dari sukrosa. Senyawa ini tidak mengalami ionisasi sehingga masuk dalam senyawa non-elektrolit dan tidak bisa menghantarkan listrik. Yang kedua ada H2SO4 menjadi 2H plus SO4 2-. Dari hasil ionisasi ini terlihat bahwa asam sulfat terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sepenuhnya. Asam sulfat juga adalah senyawa asam kuat yang bisa menghantarkan listrik. Kemudian yang ketiga ada CONH22 adalah nama kimia dari urea. Sama seperti sukrosa, senyawa ini tidak mengalami ionisasi sehingga masuk dalam senyawa non-elektrolit dan tidak bisa menghantarkan listrik. Kemudian yang terakhir ada NH4OH menjadi NH4 plus OH negatif. Dari hasil ionisasi ini terlihat bahwa amonium hidroksida tidak terurai sempurna menjadi ion. Ditambah senyawa ini termasuk basa lemah dengan daya hantar listrik lemah. Kesimpulannya, zat dapat dikatakan menghantarkan listrik apabila zat tersebut merupakan larutan elektrolit dari 4 senyawa yang disebutkan pada soal yang bisa terionisasi sempurna atau elektrolit kuat yaitu H2SO4. Sedangkan zat yang terionisasi sebagian atau elektrolit lemah yaitu NH4OH. Demikian video pembelajaran mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit dari Ruang Akademik MEMIPA. Semoga materi yang kami share bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.